Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Ya. Saya Evri, saya di sini mau menjelaskan tentang meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam marketing online, pelatihan dan training divisi marketing project dalam administrasi marketing online PT Kripten Gama Jaya. Di mana di sini kita bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga meningkatkan kualitas suatu market untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Termasuk sekarang itu banyak banget marketplace yang baru rintis, pebisnis-pebisnis kecil yang udah mulai menjulang, terus banyak bisnis-bisnis yang baru buka. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bertahan di sini, bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas kita supaya bisa berkembang lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Di sisi lain kita juga bisa meningkatkan penjualan. Kita langsung aja ya. Yang harus dilakukan oleh seorang admin sosial media marketing. Yang pertama, mengatur marketplace. Di situ ada gambar keranjang yang identik dengan orang belanja, di mana marketing atau marketplace sendiri itu sangat luas artiannya. Jadi marketplace itu dikenal ada offline dan online, di mana marketplace online itu seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Dan kalau yang marketplace offline itu seperti pasar, terus pasar, Indomaret, Swalayan, dan sebagainya. Nah, ada dua perbedaan yang sangat mencolok dari mereka semua, dari offline dan online ini, di mana mereka harus menentukan market plan mereka, terus tujuan market mereka, customer mereka, dan apa yang bakal mereka dapatkan dari situ. Begitu ya. Di mengatur marketplace sendiri, kita memiliki banyak cara. Salah satunya kita mempertahankan followers, mempertahankan pengikut, mempertahankan kualitas juga, meningkatkan pelayanan di situ. Karena marketplace itu nggak cuman kita jualan, kita punya tempat, kita punya suatu benda untuk dijual. Tapi di marketplace itu kita punya tujuan, kita mau jualan apa, kita mau cari market yang seperti apa, kita mau customer yang seperti apa. Jadi kita tahu marketplace-nya itu bagaimana. Jadi marketplace itu kan pasar tempat, tapi nggak hanya tempat di situ. Tapi di situ kita bisa meningkatkan, menaruh diri, menaruh bisnis kita. Kita mau seperti apa sih? Kita banyak dicari orang atau enggak? Kita dibutuhkan orang atau enggak? Dan di sini kita bakalan belajar bagaimana kita belajar untuk lebih tangguh lagi. Gimana kita harus tetap bertahan walaupun banyak marketplace lain yang baru kan, seperti tadi yang dibilang di awal. Jadi kita harus lebih maju dari itu, lebih berkembang dari itu, dan kita lebih mengedepankan pelayanan kalau di marketplace seperti itu. Intinya sih kalau di marketplace kita harus punya target marketnya kita. Kita punya planning marketnya aja di situ. Tapi di sisi lain kita juga harus punya target kayak gitu. Nah, untuk yang follow up customer itu bisa kita gapai ketika kita bisa mengatur marketplace. Jadi pertama mengatur marketplace, kedua follow up customer. Follow up customer itu seperti kita itu mengajak, meminta dan membujuk customer itu untuk beli di kita tanpa kita memaksa mereka kayak gitu. Jadi kayak istilahnya ada orang beli di kita tapi mereka masih ragu. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana sih orang itu beli di kita tanpa kita gitu. Kayak wah ini bagus. Kayak kita jualan coklat. Wah ini bagus gitu. Orang-orang lihat wah ini bagus. Tapi mereka masih ragu karena belum belum
menarik bagi melakukan packingnya bagus, kita masih bisa untuk follow up customer dengan memberi layanan untuk mencoba langsung misalnya. Jadi mereka kan yang ragu bisa lebih lebih pengen gitu untuk nyoba, oh ini enak langsung beli kayak gitu ya. Jadi follow up customer itu lebih ke kita bagaimana mempertahankan customer, mencari customer, dan kita menjaga apa yang udah kita berikan ke mereka. Jadi jangan sampai apa yang kita beri ke mereka itu rusak atau cacat atau bagaimana. Jadi kita mencoba untuk melayani mereka dengan lebih baik lagi gitu. Yang ketiga itu ada advertising. Di sini advertising itu periklanan. Periklanan menurut saya itu kurang istilahnya kurang menarik sih bagi saya karena advertising sendiri sejauh ini masih dengan menggunakan biaya lebih banyak, menggunakan biaya dan memakan biaya banyak banget. Jadi ini seperti nomor sekian gitu untuk advertising. Tapi nggak apa-apa, untuk advertising sendiri bisa kita lakuin ketika omset kita bisa melampaui target. Ketika target udah terlampau, kita masih punya dana yang sisa untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan advertising. Tapi untuk baru-baru yang baru aja membuka bisnis, baru aja jadi admin sosial media ya sabar dulu. Jadi kita harus meningkatkan penjualan dulu baru untuk beriklan gitu. Karena percuma kan kalau kita nggak bisa meningkatkan penjualan, tiba-tiba kita iklan, orang tahu iklan kita tapi nggak tahu kita jualan apa, kita menjual bagaimana gitu. Itu untuk advertising. Jadi istilahnya itu sunnah, nggak wajib kayak gitu. Di selanjutnya, informasi produk yang dijual dan konten. Ini salah satu hal yang paling penting juga, di mana informasi produk itu kita harus paham betul apa yang kita jual, apa yang kita posting, apa yang kita pamerkan ke masyarakat, ke orang-orang. Kita harus mengerti kebutuhan mereka, mereka mengerti apa yang kita jual, tanpa kita menjelaskan secara rinci, tapi mereka bisa mengerti, oh ini produk yang mereka cari gitu. Dan konten sendiri sangat erat kaitannya dengan informasi produk, karena dengan informasi produk yang jelas, dengan tujuan produk kita jual itu untuk apa, maka konten itu akan terbentuk dengan sendirinya sesuai market, sesuai tempat, sesuai orang-orang yang mau beli ke kita, mau jualan ke kita gitu, atau mau yang kita jualin ke mereka kayak gitu. Selanjutnya ada media apa ya yang cocok untuk marketing online. Di sini ada salah satu contoh 3 media sosial besar ya. 2 bulan terakhir. Nah, di sini ada 3 bulan terakhir. Di sini ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Di mana orang-orang sekarang itu lebih sering menggunakan media sosial sebagai sarana mereka untuk mencari informasi, belanja, dan memposting apa yang mereka mau gitu. Nah, ini kenapa harus 3? Jadi sebagai pembanding aja, karena yang paling tinggi sekarang Instagram. Karena TikTok masih muncul 3 tahun terakhir, jadi dia masih di karena sekarang yang di posisi terakhir Facebook ya, kita pelajari Facebook. Kenapa sih harus di Facebook dulu? Kita nggak cuma berpandangan dengan kita cari tentang perbandingan Facebook, Instagram, dan TikTok ya, tapi di Facebook sendiri kita bisa lihat orang-orang tua, orang muda, sampai anak-anak pun sudah memakai Facebook gitu. Jadi kenapa pengguna Facebook itu lebih tinggi dari Instagram, dan untuk jualan sendiri itu lebih targetkan ke Facebook kayak gitu. Karena market plan kita, tujuan kita, customer kita itu lebih luas jangkauannya di Facebook daripada di Instagram dan TikTok. Begitu. Jadi kalau Instagram kita bisa posting sebagai media untuk
gallery, untuk katalog, tapi untuk di Facebook kita lebih ke beriklan atau mencari market plan yang jelas kayak gitu. Dan untuk TikTok sendiri karena ini masih baru, karena sangat banyak peminatnya juga, tapi TikTok itu kan lebih ke review ya. Jadi beberapa dekade ini tuh saya lihat di TikTok itu banyak akun-akun viewers yang mereka mereview berbagai macam produk di situ, berbagai macam toko yang mereka jadi panutan di situ. Itu sebagai salah satu kenapa TikTok bisa disandingkan sama Instagram dan Facebook. Istilahnya kayak Facebook itu tempatnya, Instagram itu katalognya, TikTok itu reviewernya. Jadi harus seimbang gitu. Tapi untuk mencari market plan sendiri lebih disarankan ke Facebook terlebih dahulu karena di ranah umur kita bisa mengetahui lebih jauh karena di Facebook sangat luas jangkauannya itu tadi. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan, advertising itu wajib nggak sih? Periklanan itu wajib nggak sih? Wajib. Beriklan itu wajib nggak menurut teman-teman semua? Kalau untuk saya sih tadi mengatakan iklan itu nggak harus, iklan itu sunnah, tapi tergantung kebutuhan ya, balik lagi. Yeah. Kalau omset kita bisa melebihi apa yang kita keluarkan, apa yang kita jual, ya oke-oke aja. Tapi jangan sampai advertising atau periklanan itu membuat kita merugi. Bolehlah kita boncos 1-2 kali, tapi jangan keterusan, jangan kecanduan untuk beriklan. Nah, di sini ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, ada TikTok Ads yang masih baru banget diluncurkan oleh TikTok. Nah, di sini balik lagi kita lihat terangannya 90 hari terakhir. Ini penelusuran di Google Trends. Nah, di sini kita lihat Facebook itu masih di posisi teratas dibanding berapa. Kalau misal kita mau bisa jadi paling jelas itu tadi seperti yang sebelumnya saja di Facebook itu jangkauannya lebih luas dibanding Instagram, di mana emak-emak sampai banyak siap dengan kita harus benar mempersiapkan matang-matang iklannya itu berguna nggak sih, iklannya bisa narik pembeli nggak sih, beli di toko kita, beli di PT kita kayak gitu. Jadi untuk iklan sendiri itu kayak sunnah. Mending sih kalau saya ya, mending kita ngumpulin duit, ngumpulin uang, hasil omset itu kita sisihkan kerjasama sama freelancer. Jadi kayak artis-artis yang di Instagram apa yang sekarang lagi trending itu Anya Geraldine atau Saskia Diameta atau Awak Karin atau siapa. Lebih baik kita menggunakan mereka, meminta bantuan mereka, kita menggunakan jasa mereka sebagai endorsement daripada kita menggunakan iklan. Karena apa? Karena mereka itu lebih memiliki penggemar, memiliki landing page-nya sendiri. Jadi lebih baik endorse daripada iklan gitu. Karena iklan itu orang beli, orang lihat tapi belum tentu beli. Kayak gitu. Kalau kita endorse itu kan followers dia banyak, dia gunain langsung. Bahkan ibu-ibu aja mereka endorse krim pencerah wajah, mereka ibu-ibu gampang banget terpacu gitu. Wah, ini bagus kayak gitu. Jadi lebih ke endorse aja sih daripada advertising, karena untuk biaya sendiri lebih di advertising daripada di endorse, karena dari advertising itu nanti kita hitungannya per jam, per menit, per ketik,
per detik itu bisa. Tapi kalau endorse itu kan pasti. Jadi kita mau minta berapa postingan dari artisnya itu nanti tergantung sama uang yang kita kasih ke mereka kayak gitu. Untuk selanjutnya meningkatkan kualitas dan kuantitas marketing. Nah, ini yang pertama, berikan konten yang mengedukasi dengan harapan kemalahan customer dapat terpecahkan. Seperti yang saya bilang tadi, konten yang baik itu konten yang bisa berbicara walaupun dia nggak bergerak. Gitu. Jadi pesannya tersampaikan, gampang dicerna oleh masyarakat, bikin orang jadi kepo, itu konten yang bagus dan baik. Jadi jangan sampai kalian menaruh konten itu pas dengan apa yang kalian jual, apa yang kalian kembangkan di situ, kayak gitu. Karena konten membuat konten yang menakjubkan, seperti tadi ya, dan berusaha untuk mengembangkan hubungan yang berkaitan dengan si influencer. Nah, influencer ini kan tadi udah dijelasin kalau daripada iklan mending kita bayar endorse, itu lebih jelas karena mereka udah punya followers banyak, tinggal mereka posting yang hasil itu akan balik ke kita kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Yang ketiga, dalam sosial media marketing nih, kesalahan yang paling sering yang dilakukan itu cuek. Jadi ada orang tanya ke kita, tapi nggak kita jawab, nggak kita balas dengan cepat, dengan baik, dan dengan benar. Jadi orang-orang pada males tanya. Padahal orang yang tanya ke kita itu kayak keinginan mereka untuk membeli lebih itu lebih tinggi daripada mereka diem aja nggak melakukan apa-apa, nggak pengen tahu kan belum tentu mereka beli. Tapi kalau mereka tanya, kurang lebih mereka udah tahu pandangan produknya itu kayak gimana, pandangan apa yang kita jelaskan ke mereka itu sampai atau enggak kayak gitu. Itu cuek, kalian itu nggak membalasnya dengan baik atau membalasnya dengan nada kasar. Karena kalau sebagai admin sosial media sendiri kita harus siap diledekin sama customer, siap dijatuhin sama customer karena kata gitu. Mereka bisa ngomong apa aja walaupun mereka nggak tahu produknya kayak gitu. Selanjutnya, ini lanjut lagi ke konten yang banyak dibutuhkan atau trending. Jadi sebagai admin sosial media terutama kita harus mengerti apa sih yang lagi tren sekarang, apa sih yang lagi tinggi penjualannya, apa sih yang baru meningkat pengetahuan orang-orang itu apa. Jadi kayak hashtag, terus trending, itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan jangkauan, penjualan, bahkan kualitas di konten dan kuantitas market sosial media kalian. Nah, untuk yang trending sendiri, kita bisa lihat, kita bisa riset dari Twitter, dari TikTok, dari Instagram, Facebook. Jadi, karena orang Indonesia itu sebenarnya pengguna Twitter itu tinggi, tapi mereka jarang menggunakan karena yang mereka pengen tahu itu cuma mau tahu apa sih yang lagi trending gitu. Itu lebih baik ke Twitter karena banyak banget yang gampang banget di up di Twitter gitu. Kasus-kasus yang bisa dijadiin untuk trending, untuk meningkatkan kualitas konten. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman, ketinggalan berita, ketinggalan infotainment, itu jangan sampai. Karena walaupun kita anggapnya apa sih infotainment nggak penting, tapi untuk penjualan sendiri itu penting gitu. Untuk meningkatkan konten, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas kayak gitu. Selanjutnya, mencari orang-orang yang berpengaruh di dalam market yang benar gitu. Nah, orang-orang yang berpengaruh itu ya seperti influencer itu tadi. Jadi kita bisa menggunakan jasa mereka untuk meningkatkan penjualan kayak gitu. Selanjutnya,
Di sini ada jalan yang Anda bisa lampaui dengan berbagai step gitu. Yang pertama, posting produk. Ini lebih ke konten sebenarnya. Posting produk dilengkapi dengan deskripsi produk yang real dan jangan sampai bohongin calon customer. Itu sangat penting. Selanjutnya, membentuk jangkauan market yang luas. Untuk jangkauan ya seperti tadi, bisa menggunakan trending, bisa menggunakan infotainment, bisa menggunakan berita yang lagi naik apa, kita bisa meningkatkan jangkauan dengan itu. Terus membentuk karakter pelayanan untuk membuat customer merasa terlayani dengan baik. Jadi jangan sampai kita nanggepin customer itu dengan nada kasar, terus jelek-jelekin mereka, marah-marahin mereka, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita rangkul mereka seperti teman, mereka curhat ya kita tanggepin, mereka pengen produk apa ya kita tanggepin. Gitu. Terakhir, kalau kita bisa melakukan 3 step itu tadi, pasti kita bakalan bisa closing, atau istilah finalnya itu bisa penjualan dan marketing online media sosialnya itu bisa lancar gitu, bisa tercapai begitu. Selanjutnya, nah ini yang paling penting juga, dimulai dari ruang kerja dan tim. Di mana ketika kita menjadi seorang admin sosial media, kita nggak mungkin bekerja sendirian. Kita pasti punya desainer, punya teman-teman marketing lain, marketing project, terus divisi dari purchasing juga. Jadi kita harus bekerja dengan komunikasi tim yang baik. Selanjutnya, konten yang menarik. Ketiga, ketika kita bisa komunikasi tim, kita memberikan konten yang menarik, kita bisa dengan mudah menguasai pasar. Sampai akhirnya kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas marketing. Kayak gitu. Yang terakhir, ini tanggung jawab admin marketing ya. Tanggung jawab marketing sendiri itu lebih ke menjaga kestabilan penjualan online, terutama ya karena kita lebih mengacu ke media sosial. Jadi orang-orang harus benar-benar kita rangkul untuk bisa tetap beli di kita walaupun mereka terpacu dengan toko-toko lain kayak karena harganya lebih murah, harganya lebih menarik dibanding kita kayak gitu. Nah, menjaga kestabilan penjualan online itu juga sangat penting ya. Selanjutnya, menjaga rekening toko dari berbagai macam penipuan yang berkedok dan mengatasnamakan bank orderan, menawarkan produk dan lainnya itu juga sangat-sangat diantisipasi banget. Jangan sampai terjadi karena itu sangat sering dihadapi sama admin media sosial gitu. Dari berbagai macam penawaran yang aneh-aneh, macam-macam itu banyak banget. Terus selanjutnya, mengkomunikasikan konten yang baik untuk konsumen atau customer, menjaga kepercayaan konsumen di marketplace maupun media sosial, mengatur dan meningkatkan penjualan online, dan bertanggung jawab atas komplain dan review dari konsumen. Ini yang bertanggung jawab dan atas komplain dan review dari konsumen ini juga sangat penting, karena kalau kita bisa mempertahankan review yang baik dari mereka dan bisa menggeser review yang buruk, itu akan meningkatkan kepercayaan customer untuk beli di kita, untuk beli di toko kita, untuk beli di PT kita, untuk menjadi bagian dari PT kita. Kayak gitu. Nah, konsisten adalah modal. Yang terakhir. Ini konsisten adalah modal itu jangan konsisten yang itu-itu aja ya, tapi konsisten dengan apa yang kita perjuangin gitu, dari segi tim, dari segi penjualan. Kalau bisa meningkat ya tingkatin terus. Kalau menurun ya bagaimanapun caranya kita harus berusaha untuk meningkatkan semuanya gitu, meningkatkan penjualan, meningkatkan konten, marketplace, macam-macam. Jadi konsisten itu jangan cuman terpacu hanya dengan itu-itu aja, tapi terus diasah dan konsisten dengan apa yang kita gunain di sini, apa yang kita bentuk di sini, apa yang kita mulai dari sini, kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Bu. Oh, iya. Mungkin ada yang lain mau tanya. Yang lain? Bagaimana? Halo. Saya mau tanya, Ya. kalau kita, perkenalkan nama saya Siti Barokah. Kalau kita, misal kita endorse gitu ya ke selebgram atau apa di Instagram, apakah itu tidak rugi? Soalnya kan kalau kayak gitu kan biasanya kita bayar ke mereka gitu kan, terus kita memberi produk secara gratis gitu kan, apakah itu tidak rugi untuk kitanya ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini lebih ke endorse sama selebgram ya. Nah, di selebgram sendiri itu kita bisa menerapkan aturan tuh untuk buat selebgram sendiri. Jadi setahu saya di selebgram, kita endorse ke selebgram itu bisa dengan kita hanya memberikan produk sementara, jadi produknya setelah di endorse dibalikin lagi, atau benar-benar kita kasih ke mereka buat review selanjutnya. Nah, untuk biaya sendiri mungkin kalau dihitung-hitung dari uang yang kita keluarkan memang lebih besar gitu di endorse. Tapi kan untuk endorse sendiri kita bisa menggunakan step dengan nabung dulu gitu, meningkatkan penjualan dulu. Kalau udah meningkat, kita punya tabungan, lebih baik kita endorse daripada kita iklan kayak gitu. Kalau iklan itu kan orang melihat iklan kita belum tentu orang itu menarik, belum lagi kontennya nggak menarik gitu, itu udah parah banget bikin kita bukannya ada orang yang beli malah makin lari orang yang mau beli ke kita, mau join ke kita kayak gitu. Nah, kalau untuk endorse sendiri itu setahu saya ada yang kita kasih produk ke mereka itu sementara, jadi produknya itu balik lagi ke kita. Jadi kita cuma bayar video yang mereka posting di Instagram aja, di TikTok aja, tapi produknya balik lagi ke kita kayak gitu. Itu ada yang uh, berhenti di sana atau dikasih langsung ke pihak selebgramnya. Jadi untuk review selanjutnya biasanya seperti itu. Tapi untuk rata-rata endorse itu rata-ratanya ya yang endorse itu selalu dibalikin produknya. Jadi nggak semua endorse itu bikin rugi kok. Jadi kalau kalian bisa lihat mungkin contohnya Rahel V-nya atau Anya atau Awakarin, dari mereka endorse sekali aja itu penjualan kalian bisa berkali-kali lipat gitu daripada kalian posting di iklan. Karena iklan itu jangkauannya luas, tapi biaya yang kita keluarkan juga bakalan lebih luas gitu. Kalau kita endorse, sekali endorse 30 juta. Tapi yang balik ke kita bisa 2 kali lipat dari endorse itu, tergantung selebgram yang kita ajak kerjasama begitu. Oke, terima Ada kasih. pertanyaan lagi? Terima kasih. Iya. Mau tanya nih, Bu. Bentar. Perkenalkan, nama saya Kilvat Aditya. Mau Iya. tanya, kalau semisal kita pembuka online marketing, alangkah baiknya menurut Ibu itu kita pre-order atau ready stock untuk pembukaan online marketing? Kalau untuk membuka marketing ya, baru mulai gitu ya, baru mulai jualan. Ya. Kalau untuk baru mulai jualan lebih baik di ready stock. Walaupun stok kita cuman kecil, cuman dikit, tapi kita punya stok. Lebih baik sih, lebih baik menurut saya ya itu punya stok sendiri, kita bisa atur stok kita sendiri. Kita modal dulu lah nggak apa-apa, kita jatuhin modal dulu nggak apa-apa, tapi kita punya stok. Ketika orang lihat stok kita, orang itu bakal lebih percaya kalau kita yang jual gitu. Apalagi kita jual dari teman ke teman, kayak gitu lebih menarik juga. Apalagi jangkauan teman ke teman itu kan bisa memperluas pasar secara nggak sengaja kayak gitu.
daripada pre-order, karena pre-order sendiri itu orang beli ke kita belum tentu produk yang bakalan kita orderin dulu itu ready stock terus gitu. Mending kita ready stock walaupun kecil-kecilan tapi kita ada ya, walaupun 1-2 lah. Untuk misal contoh kita baru buka bisnis sepatu, ya kita ready stock 1-2 sepatu nggak apa-apa, yang penting kita ada stoknya kayak gitu. Daripada kita pre-order terus kita tanyain ke pihak supplier kita misalnya, atau kita baru buat, belum tentu kita bisa melengkapi kebutuhan mereka, pre-order mereka kayak gitu. Jadi lebih baik ke ready stock. Jadi kita sabar dulu, nabung dulu, kita lengkapi produk dulu, satu persatu, dikit nggak apa-apa, yang penting kita ada stoknya. Nah, kalau untuk pre-order itu bisa dilanjutkan setelah kita punya stok. Orang kan makin banyak yang tanya ke kita. Nah, ketika ada orang yang banyak yang tanya ke kita itu, kita bisa tuh ngelakuin pre-order sebelum mereka melakukan pembelian, transaksi kayak gitu. Atau DP dulu kayak gitu. Jadi pre-order itu nomor 2 setelah ready stock. Menurut saya ya, gitu. Siap, Bu. Terima kasih. Mau bertanya dong. Nah, Iya. perkenalkan nama saya Melon dari, kan biasanya ada beberapa kayak pebisnis pemula ya. Mungkin beberapa ada yang udah tahu tentang apa sih yang harus dilakuin, apa sih pertamanya. Tapi beberapa juga kayak ada yang kayak asal jualan gitu loh untuk bisnisnya, nggak mentingin apa sih kualitas produk, terus bagaimana cara untuk menaikkan apa namanya penjualan atau gimananya. Yang dia tahu tuh hanya kayak ya udah saya jualan barang ini harus habis gitu tuh. Sedangkan untuk apa sih memulai bisnis kan perlu kayak marketplace itu. Kalau misalkan udah ngelakuin semua tapi tetap penjualannya tidak memuaskan, maksudnya nggak naik, atau kita udah ngelakuin endorse, udah udah beberapa kali endorse untuk ke selebgram gitu, tapi tetap penjualan nggak naik, itu gimana ya? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita udah ngelakuin berbagai macam cara endorse, iklan misalnya ya, tapi peningkatan penjualan kita nggak sebanding dengan perjuangan kita gitu kan. Nah, di situ kita bisa menggunakan step diskon atau main harga. Main harga itu bukan predator pricing ya, tapi main harga itu kita main diskon, main promo, main buy one get one, itu kan cepet banget tuh. Walaupun kita harus harus ngabisin stok, itu sebenarnya nggak harus banget ya, karena kalau habisin stok itu orang bakalan nunggu momen itu doang. Jadi orang-orang itu nunggu kita jualan itu pas kita nggak bisa jualan, paham nggak? Jadi kita lebih baik bikin promo, bikin diskon, meskipun mereka belinya nggak banyak gitu. Nah, kembali lagi nih, kita harus ngerti planning kita, tujuan market kita itu udah sesuai belum, terus endorse kita udah sesuai dengan konten kita belum. Jadi kalau biasanya kalau endorse yang gagal itu karena nggak ada sesuai sama sekali dengan konten yang kita buat, dengan produk yang kita jual, itu nggak ada yang menarik gitu. Jadi kalau kita mau endorse ya kita harus siap konten, harus siap dengan metode penjualan yang lebih baik lagi, harus siap dengan stok juga, jangan sampai kita gagal di situ. Jadi kalau untuk mengantisipasi nih, kita boncos, rugi karena udah endorse tapi nggak ada yang beli, itu sebenarnya bukan tidak mungkin sih, tapi mungkin menurun setelah endorse, itu penjualan menurun lagi karena endorse-nya udah berakhir gitu. Itu biasanya dia lakukan open promo, open diskon.
walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Kayak gitu. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Masih ada yang mau tanya lagi? Tidak, Bu. Cukup. Sekian, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.